Oke, Pak. Absen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda. Kita lanjutkan pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan pertama secara daring kemarin waktu awal-awal masuk, daringnya kita pakai Google Chrome ya. Nah, kemudian pertemuan kedua tatap muka sebentar. Ada Ihsan, matikan suara yang lain ya biar saya tidak terdengar suaranya dua kali double. Kemudian pertemuan yang ketiga ini kita kembali daring karena kondisi saat ini pemerintah Kota Dumai masih memperpanjang status PKM-nya, sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran ini tatap muka di sekolah. Nah, harus daring. Di materi saya, nah untuk informasi Pak, kapan masuk lagi Pak? Kita tunggu informasi selanjutnya. Jika statusnya sudah diturunkan, maka kita akan bisa tatap muka kembali. Memang keterbatasannya di sini kalau daring ini salah satunya paket penyebabnya ya. Paket ya. Kita lanjutkan ya. Pertama, dasar materi sama saya ini adalah dasar-dasar otomotif. Kalau di awal-awal saya sudah memerintahkan kemarin untuk pemahaman materi dasar terkait dasar-dasar otomotif ini ada 10 topik pembelajaran atau 10 elemen. Sebentar, saya lihatkan ya. Di dasar-dasar otomotif, silakan nanti yang mau mencatat silakan dicatat atau diringkas ya. Ada 10 elemen yang akan dipelajari pada dasar-dasar otomotif sampai nanti 1 tahun ke depan. Sampai bulan Juni yang akan datang. Apa nih sebentar, ada chat. Oh, paket mau habis. Oke, kita lanjutkan. Masih kelihatan ini, Nak? Yang saya sampaikan ini kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Di sini di buku ini ada tujuan, ada pokok bahasan, ada metode pembelajaran, ada tugas kelompok, tugas mandiri, rangkuman, refleksi, evaluasi, pengayaan. Ya. Ini yang akan kita bahas selama 1 tahun di kelas 1. Dasar-dasar otomotif adalah mata pelajarannya. Nanti sama saya gurunya ini, dasar-dasar otomotif. Kemudian ada lagi proyek pengembangan profil Pancasila. Itu sama Pak Isafrianto ya. Itu 8 jam. Kemudian sama saya ini 6 jam. Untuk sementara di sini baru 4 jam. Nanti kita tanyakan ke kurikulum 2 jam lagi. Ini terdiri dari 2 semester, semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu ada proses bisnis otomotif. Ini yang lagi kita bahas sekarang. Nanti di bab 2-nya ada perkembangan teknologi otomotif. Kemudian profesi dan kewirausahaan. Selanjutnya pemeliharaan dan perbaikan. Lalu K3LH dan budaya kerja. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen di semester 1. 5 elemen atau 5 topik. Kemudian di semester 2 ada gambar teknik, ada peralatan dan perlengkapan di tempat kerja, ada pemeliharaan komponen otomotif, ada elektronik otomotif, sama dasar sistem hidrolik dan pneumatik. Ini ringkasannya ya, topik pembelajarannya atau elemen. Inilah gambaran. Boleh kalian screenshot. Kalau tidak tulis boleh screenshot. Silakan di screenshot. Bisa di screenshot.
Nah, sebentar saya tampilkan agak besar sedikit. Oke. Nih, silakan mau di screenshot. Inilah materi selama 1 tahun atau 2 semester. Oke, selanjutnya oke. Pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif ini, pemerintah melalui buku ini, melalui kurikulum yang sudah dibuat, itu menuntut adanya kemampuan atau keterampilan yang terdiri dari hard skill dan soft skill, ya. Hard skill dan soft skill. Hard skill di sini adalah keterampilan, sementara soft skill ini pemahaman atau pengetahuan. Yang di buku tadi, di buku ini tadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dari 1 sampai 10 ini terdiri dari hard skill dan soft skill. Mari kita lihat nih. Pemahaman yang pertama, elemen pertama, pemahaman manajemen atau proses bisnis di bidang otomotif secara menyeluruh pada berbagai jenis merek kendaraan. Ini termasuk dari soft skill. Kemudian pemahaman pengembangan teknologi otomotif, dunia kerja serta isu-isu global terkait dunia otomotif, ini soft skill, ya. Lalu pemahami profesi dan kewirausahaan atau job profile dan technopreneurship dan peluang usaha di bidang otomotif, ini juga soft skill. Lalu memahami kegiatan praktik yang terkait dengan seluruh teknologi yang diaplikasikan dalam industri otomotif, ini juga soft skill. Menerapkan kesehatan, tadi yang K3LH itu singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan hidup di tempat kerja. Bagaimana penerapan K3LH ini, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di tempat kerja, itu termasuk juga soft skill. Nah, 5 soft skill dan itu kita pelajari di semester 1. Nanti di semester 2 mulai dari menggambar teknik dasar sesuai standar 2. Ini hard skill. Ya, keterampilan. Nanti kalian harus terampil menggambar teknik. Kemudian kalau dulu gambar teknik ini 1 mata pelajaran. Dari kelas 1 itu yang 2 semester 1 mata pelajaran. Sekarang digabung dengan masuk ke dasar-dasar otomotif. Lalu menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Kemudian melakukan pemeriksaan, peralatan ini menggunakan peralatan nanti menggunakan kunci-kunci, alat-alat tangan, hand tool, power tool, dan lain sebagainya. Ini di semester 2 nanti. Bagaimana menggunakan gerinda, bor, kunci Inggris, kunci ring, kunci pas, macam-macam jenis-jenis kunci itu di nomor 7 di semester 2. Melakukan pemeriksaan komponen dengan alat sesuai dengan manual perbaikan. Pemeriksaan komponen, jadi nanti ini juga di semester 2. Lalu melakukan perakitan komponen-komponen elektronika dasar dan pematrian. Tahu Patri? Tahu Patri? Ada yang tahu? Yogi Hernando tahu itu Patri? Enggak tahu, Pak. Nah, pematrian ini mungkin kalian kenal dengan istilah solder, ya. Tahu solder? Tahu, Pak. Tahu. Nah, ya, nanti di otomotif itu banyak pekerjaan nanti terkait penyolderan, ya. Melakukan perakitan komponen kabel-kabel itu, kemudian komponen elektronika yang kita sekarang otomotif itu berkaitan dengan elektronika, teknologi terbaru, ya, sesuai operasional standar atau POS. Kemudian yang terakhir memahami dasar-dasar sistem hidrolik dan pneumatik. Nah, inilah yang kita akan pelajari selama 1 tahun ke depan. Oke. Kemudian nih, untuk penambahan passion atau rencana passion, untuk menumbuhkan passion atau visi misi, imajinasi dan kreativitas, kita nanti pembelajarannya bisa saja pembelajaran di kelas
kemudian pembelajaran di bengkel kerja atau labor, ya, kegiatan berbasis proyek sederhana, nanti bisa kita lakukan membuat sesuatu sesuai topik atau elemen tadi, kemudian berinteraksi dengan alumni atau praktisi industri di bidang otomotif untuk mendalami lebih jauh tentang elemen tadi, kemudian kunjungan ke lapangan, bukan tidak mungkin nanti kita akan saya bawa kalian ke industri atau ke perusahaan atau ke IDUKA, industri dan dunia kerja yang relevan dengan jurusan sepeda motor ya. Pencarian informasi melalui media digital ya. Jadi ini beberapa passion yang bisa kita terapkan. Kemudian kita lanjutkan strategi pembelajaran. Pembelajaran nanti kita ada pakai expository, kemudian inquiry, pembelajaran berbasis masalah, kooperatif, reflektif, kontekstual. Itu nanti kita terapkan agar pemahaman tentang elemen-elemen yang 10 tadi bisa kita pahami betul, bukan hanya menyelesaikan kurikulum. Karena pemahaman itu nilainya lebih tinggi daripada hanya sekedar tahu. Contoh ya, perbedaan antara pemahaman dengan pengetahuan dan pemahaman. Kalau pengetahuan mungkin kita tahu bahwa teorinya air mengalir dari tinggi ke rendah ya, itu teori atau pengetahuan. Tapi pemahamannya dengan air mengalir, apa yang kita pahami bahwa dengan air mengalir tadi itu bisa terbentuk arus, kekuatan air, debit air dan segala macam, dan itu bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan, itu jauh lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar pengetahuan tadi. Jadi pemahaman ini lebih dalam maknanya. Mohon nanti yang saya sampaikan itu saya harapannya kalian semua memahami ya, bukan hanya sekedar tahu. Oke, ada baru masuk lagi temanmu, Villa Handika. Selamat datang Villa Handika. Kenapa telat Villa Handika? Villa? Kenapa telat? Hidupkan mic-nya kalau ngomong. Villa Handika. Ya, kenapa telat? Baru bangun, Pak. Halo? Baru bangun. HP ada, buat alarm di HP. Oh, sama Pak Bukhari hari ini masuk. Buat alarm. Saat di sholat subuh tidak. Villa Handika dari SMP mana, Villa? 12 Dumai, Pak. SMP 12 Bukit Kapur ya. Oke. Kenapa milih SMK Taruna Villa nih? Villa. Oke, nanti kita lanjutkan karena mungkin kurang bagus jaringannya. Matikan dulu suaranya, Villa. Off-kan dulu suaranya. Oke, kita lanjutkan. Media pembelajaran nanti bisa saja berupa media cetak, buku ya, audio video, kemudian media interaktif lainnya ya, untuk mempercepat proses pemahaman. Evaluasi pembelajaran, nah, evaluasi atau penilaian akan berupa pertama ya metode latihan atau keterampilan, itu penilaian yang dilakukan pada saat melakukan aktivitas praktek sesuai capaian pembelajaran. Jadi penilaian formatif akan dilakukan ketika nanti praktek. Itu saya lakukan penilaian. Sebentar, wali kelasmu nih, ke sini. Sebentar, wali kelas, ke sini Bu, biar nampak anak Ibu. Mau pindah ke KR. Dari sepeda motor. Iya. Pindah ke KR. Masuk Sri. Dia sudah terabsen. Ada absennya di sepeda motor belum? Baru semalam daftarnya, Pak.
Oh gitu. Mm-mm. Gak apa-apa. Kan baru semalam. Belum terdaftar di absen kan? Di yayasan udah dimasukkan Mbak Lina. Maksud Sri, Bapak lobby dia ke SM lagi, Bapak ini bisa. Kalau udah dia di ke KR, kebetulan Pak Yato targetnya memang mau Oh, menambah berarti KR ditambah. Iya. Oh, gitu ya. Udah, berarti nggak apa-apa lah, Pak ya. Iya. Apa Pak keluar woi? Malam no nih. Halo? Halo? Iya Pak ya. Sorry, saya tadi terpental jaringannya bermasalah, trouble. Ini sinyalnya tinggal satu nih. Desman, kenapa angkat tangan? Ada pertanyaan, Desman? Halo, Desman? Nggak ada, Pak. Ya itu, oke. Angkat tangan, saya kira ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Saya lanjutkan presentasi tadi ya. Sebelum presentasi, sebentar. Sebelum presentasi, bisa kamera dihidupkan tidak? Saya mau foto dulu. Nanti saya kirim ke grup. Kameranya mohon dihidupkan. Saya mau foto dulu. Biar saya kirim ke grup. Jadi nanti siapa yang tidak hadir kelihatan. Ya, kameranya dihidupkan ya. Ayo, Coba. semuanya. Kameranya dihidupkan. Oke. Hitungan ketiga saya foto ya. 1. Kameranya dihidupkan. Jaringan kali nge-lag ya. 1, 2. Dihidupkan, nampakkanlah wajahnya. Villa Handika masa nampak dinding aja. Ayo kameranya dihidupkan. Pak, boleh pakai gaya, Pak. Hah? Boleh pakai apa? Pak Zola pakai gaya, Pak. Boleh pakai gaya pun boleh. Ayo, hidupkan kameranya. Hidupkan Ini, kameranya. Saya tak nampak. Kayak yang jelek, Yogi. Yang nampak kamera Hadi Asdiki aja. Ricardo nggak nampak. Pakai tuh video. Ricardo juga kelihatan. Minta orang yang 36 lagi sama siapa? 36 lagi itu maksudnya? Mereka udah 46, jadi sejuta kan udah diambil dari awal. Kan tinggal 3 juta. Yogi, smile. Oh, sama kepala sekolah aja.
dia nanti bisa menentukan pakai uang. Yogi. Zola pemerintah bola. Dia bilang nanti jelasan kan ya pakai yang mana dulu. Yogi smile. Iya. Ya buat memo aja. Sampaikan kata Pak Bu, pinjam aja dulu Pak, anak kan tak ada. Oke, kameranya cepat. 1, 2, mana 3 lagi nih? 1, 2, 3. Ada kamera satu pun nampak nih. Ya, Pak. Tak ada kamera yang nampak. Maluin coach. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan presentasinya. Masih bisa dengar? Bisa. Oke, yang lain mohon dimatikan suaranya. Oke, nanti penilaian ketika proses pembelajaran ada elemen dasar-dasar otomotif. Pertama ya bisa itu secara Macet-macet, Pak. Nggak bata-bata suara bapak. yaitu di mana proses bata-bata. Iya Pak, bata-bata. Bata-batanya. Sekarang udah dengar? Sekarang udah dengar? Oke, proses penilaian. Udah, Oke. Sudah Pak. Evaluasi pembelajaran pertama bisa saja nanti evaluasi ketika proses pembelajaran, ketika melakukan praktek atau diskusi seperti ini, kalian mengasih tanggapan, pertanyaan itu merupakan bagian dari proses penilaian. Kemudian proses penilaian yang kedua adalah penilaian produk. Jika nanti membuat hasil praktek atau membuat misal gambar teknik, dalam membuat gambar teknik, hasil gambar teknik itu juga merupakan penilaian produk yang saya nilai. Kemudian penilaian selanjutnya, penilaian proyek, yaitu penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mempraktekkan pengetahuan melalui penyelesaian suatu proyek. Nanti kalau ada elemen tertentu yang berhubungan dengan proyek membuat sesuatu, itu juga merupakan bagian penilaian. Kemudian metode inquiry, yaitu dengan penilaian portofolio dari tugas karya, prestasi, dan lain sebagainya. Itu juga penilaian yang akan saya ambilkan untuk mata pelajaran ini. Oke, kita masuk yang pertama, proses bisnis di bidang otomotif. Ya, tujuan pembelajaran pada materi ini, kemarin di awal-awal saya sudah minta menagih sama kalian, apa saja bisnis di bidang otomotif yang Anda ketahui. Ya, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Setelah pembelajaran pada bab ini, diharapkan nanti peserta didik atau kalian semuanya memahami pengertian bisnis. Apa itu bisnis ya? Lalu memahami pengertian proses bisnis, prosesnya seperti apa. Lalu pengolahan sumber daya manusia di dalam proses bisnis. Nah, di dalam proses bisnis tersebut, siapa saja sumber daya yang terlibat dan bagaimana melakukan pengolahannya. Contoh mungkin nanti di sini mekanik ya. Kalau punya bengkel, bagaimana cara mengolah mekanik, bagaimana meningkatkan kemampuan mekanik, dan lain sebagainya. Lalu memahami proses bisnis di bidang otomotif, selanjutnya memahami alur proses bisnis manufaktur, ya, perakitan dan lain sebagainya di bidang otomotif, mengenal jenis dan merek kendaraan, ya, udah tahu kalian ini. Nah, kemudian mengidentifikasi potensi bisnis di bidang otomotif di lingkungan sekitar. Oke. Nah, kemarin tahap awal di pertemuan pertama saya sudah pancing. Saya sudah lakukan pertanyaan pemantik terhadap kalian.
Eh, suara nggak kedengaran? Yang lain bagaimana? Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Si Villa Handika nih suara saya tak kedengaran katanya. Coba cek soundnya yang lain kedengar kok Villa. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah buatkan kemarin di Google Meet itu pertanyaan di Google Classroom, apa saja bisnis di bidang otomotif yang Anda ketahui? Macam-macam yang jawab. Ada door semir mobil, penjualan mobil, door semir sepeda motor ya, penjualan sepeda motor, lalu servis, bengkel servis sepeda motor. Ada juga yang buat tambal ban, Pak. Oke. Bagian macam-macam ya. Terima kasih atas jawabannya. Nanti saya cross check ulang. Oke, kalau Zola Zulfa. Coba. Zola. Kemarin jawab apa? Apa saja bisnis di bidang otomotif yang Anda ketahui? Yang kamu ketahui kemarin? Bengkel. Terus bengkel ini bengkel apa nih? Bengkel servis. Terus apa lagi? Cuci mobil. Apa? Cuci mobil. Ya. Terus dosmir ya. Terus? Tampal ban. Lagi? Cucian Honda. Cucian Honda ya. Dosmir mobil dan Honda gitu ya. Oke, Zola Zulfa. Aril Alfarisi kemarin Makasih Ya, Pak. Zola. Ya, Kemarin Pak. kamu buat apa saja bisnis yang kamu ketahui pertanyaan di classroom itu? Servis mesin. Honda. Servis mesin. Terus? Buka bengkel. Lagi. Dorsmer. Lagi. Apa lagi ya? Lupa, Pak. Lupa. Oke, makasih Aril Alfarisi. Ya, Putra Sabana. Putra Sabana. Selain yang telah temanmu sebut tadi, apa saja bisnis di bidang otomotif tuh yang kamu ketahui? Servis injeksi, Pak. Oh, servis injeksi. Oke, servis injeksi berarti dia khusus servis injeksi aja ya? Bengkel khusus servis injeksi Pak. gitu ya? Oke, selain itu, Jai. Apa lagi? Lupa, Pak. Lupa. Oke, makasih ya, Jaya. Yogi Hernando. Ya Pak. Apa proses bisnis di bidang otomotif yang kamu ketahui pertanyaan minggu lalu awal-awal? Proses Pak. Maksud saya bisnis di bidang otomotif yang Yogi ketahui. Buka spare part Pak. Oh iya, ini penjualan spare part juga itu merupakan bagian dari bisnis ya, bisnis di bidang otomotif. Ya Pak. Ya. Oke, udah berbeda dengan teman-teman yang lain tadi. Oke, apa lagi? Ada lagi yang lain, Yogi? Seperti servis, dosmer, sama gimana? Udah Pak, itu aja Pak. Tahu Pak. Ya, oke. Yang lain yang mana? Yang lain, silakan tanggapannya. Masih ada yang lain tidak? Jasa montir Pak sama rental mobil. Oh, rental mobil. Mobil, Ya, ini sedang juga nih sekarang rental mobil ya. Oke. Terus lanjut. Ada lagi yang Airbrush lain? Pak. Isan, apa Isan? Airbrush Pak. Airbrush, iya Pak. Airbrush. Sebentar kita bahas. Airbrush. Airbrush ini passion baru, walaupun sebenarnya udah lama ya. Tapi orang yang ahli di bidang ini masih sangat sedikit. Dan ini termasuk bisnis yang bisa dikatakan menjanjikan karena memodifikasi, mengganti warna mobil atau sepeda motor itu biayanya juga lumayan besar ya. Pekerjaan ini jika kalian punya passion di bidang itu, jika kalian dalami, ini sesuatu yang bisa bisa menghidupkan kalian ya. Kalau yang kalian passionnya ke situ, airbrush mungkin bisa digabungkan dengan stiker, yaitu satu paket. Nah, kebetulan nih, ini saya agak keluar sedikit dari materi. Ada pelatihan camp kreatif namanya, camp kreatif yang lagi dibuat oleh direktorat terkait
ini airbrush dan stiker otomotif. Nanti bagi yang berminat silakan di WA itu ya Pak saya berminat, tapi terbatas sih hanya satu grup hanya 5 orang, 5 atau 3 orang. Nanti silakan dipilih. Nanti akan saya share di grup WA. Silakan lakukan pendaftaran, tapi harus melapor nanti ke guru pendamping. Mana tahu kalian berminat, Pak seperti apa? Nanti ada camp kreatif. Kita akan diajari bagaimana nanti proses airbrush dan stiker di bidang otomotif. Ada yang berminat di sini airbrush? Ada saya, sama Pak. stiker. Saya, Pak. Saya, Pak. Untuk menambah pengetahuan keterampilan. Ada yang minat? Ada, Pak. Ada, Pak. Nanti saya libatkan ke kelas 2 dan kelas 3. Iya, yang mana satu? Alamak, Jang. Kejap lagi matilah itu internet. Apa? Ada MP3 di situ? MP3. Minta isi pulsa 500. Sorry ganggu ya. Oke, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Airbrush ya. Iya, Pak. Ini sekarang saya sedang melakukan pendaftaran nih untuk airbrush nih. Saya udah milih nih, kan dia banyak nih pelatihannya nih. Bisa kalian lihat? Saya ada branding airbrush dan cutting stiker otomotif. Nampak enggak? Nampak, Pak. Nih. Sekarang ada pendaftaran, webnya sudah dibagi. Hanya saja kalau siswa mendaftarkan, dia harus lapor ke gurunya karena nanti ini contoh untuk di siswa ya. Pertama diisi email di sini, email guru lah di sini. Kemudian topik pembahasannya mau bahas tentang apa? Ini macam-macam. Ini di siswa. Kalau saya di guru tadi ini saya daftar, saya ngambil branding airbrush dan cutting stiker otomotif. Cutting stiker berarti pemotongan stiker. Lalu ini waktu daftar saya sudah daftar nama sekolah, ini NPSN dimasukkan, nama, nick-nya, tempat tanggal lahir saya masukkan. Kemudian mata pelajaran yang saya ampu, nomor WhatsApp saya, foto saya sudah saya kirim. Nah, ini saya disuruh memilih 1-2 siswa. Kemudian siswa kelas berapa, lalu jurusan, lalu beberapa siswa berarti boleh dipilih di sini ya. Yang tadi, berapa siswanya? Siswa 1, siswa 2, siswa 3 siswa. Halo, sebentar. Waalaikumsalam Bu Eka. Ya. Enggak, mungkin Mas Hari ya. Coba calling ke Mas Hari karena ada memperbaiki sepeda motor kayaknya. Cuman coba ditelepon ke Mas Hari ya, Bu. Benar atau tidak? Ya. Ya, Bu. Ada 3 siswa yang berpeluang untuk ikut nih. Nanti saya mintakan surat tugasnya ke kepala sekolah. Saya akan pilih siswanya. Ada enggak yang dari kelas 1? Saya berharap ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 nih. Jadi bisa nanti menyampaikan ke teman-temannya. Ada enggak yang kelas 1 ini berminat dengan airbrush dan cutting stiker? Ada, Pak. Ada yang minat? Ada, Pak. Siapa yang hobi? Iya, siapa yang hobinya airbrush ya, yang stiker-stiker. Ada di sini yang hobi, nanti harapan saya kamu bisa menjelaskan nanti temanmu. Siapa tuh? Banyak yang angkat tangan nih, macam mana saya mau pilih? Saya pilih satu aja, satu dari kelas 1, satu kelas 2, satu kelas 3 nanti. Yang dipilih saya harus tahu NISN-nya, NIS. Yang dipinta nama siswa, NIS, jurusan, itu aja. Nama siswa, NIS, dan jurusan. Siapa di antara kalian yang pernah airbrush? Bisa yang pernah, nanti biar gampang menjelaskan ke teman-temannya. Halo?
Fandi, Iya, Pak. Fandi, Iya, Pak. Fandi pernah ikut Airbrush? Pernah. Airbrush pernah sekali di bengkel depan rumah, Pak. Oke, kalau stiker? Stiker pun pernah, Pak. Beli stiker pasang di rumah sendiri, Pak. Pasang stiker Honda. Masang sendiri. Oke. Iya, Pak. Yang lain ada yang sering melakukan itu? Andika, baru masuk Andika nih. Andika baru hadir ya. Oke, yang lain gimana? Oke, nanti Pak Fandi tadi ya. Siapa nama Fandi di sini? Solihin Alfandi, Pak. Solihin Alfandi. Solihin Alfandi nanti silakan. Kamu ada WA saya, Solihin Alfandi? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Nomor induk siswanya tahu? Nomor induk siswa nasional? Enggak ada juga, Pak. Nanti kamu japri saya, catat nomor HP saya ya. Catat nomor HP saya. Nanti saya ada WA-nya. Iya, Pak. Sebentar. Nanti kamu japri saya. Silakan tulis nanti nomor induk siswa nasionalmu, ya. Nomor Iya, HP Pak. saya ini juga nomor WA 0812 75 808 789. Oke. Dah Iya, Pak. kelihatan? Tunggu, Pak. Kamu screenshot aja boleh, screenshot. Kamu screenshot aja boleh. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Udah, Pak. Kelihatan? Udah. Oke. Silakan nanti di kamu japri nama lengkap, kemudian nama lengkap, jurusan sama NISN ya. Oke, kita lanjutkan. Ini peluang ya. Lalu ini tujuan pembelajaran bisa kalian screenshot, nanti dipindahkan ke catatan boleh ya. Pak, agak besar kan Pak? Kecil kali ya? Iya Pak. Oke? Oke Pak. Oke. Ini tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, ini tak lama, kita sampai jam 9 ya. Sesuai jam, nanti 9.15 istirahat, baru kalian masuk ke guru yang lain lagi. Pengertian bisnis. Apakah kalian mengetahui pengertian bisnis? Bisnis kalau di Indonesia kan, lalu kalau bahasa Inggrisnya tulisannya begini, business. Bisnis, ya. Ada yang tahu bisnis? Apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu Jual beli barang Pak. Hah? Jual beli barang. Bisnis jual beli barang. Menurut si Jaya, bisnis adalah jual beli barang. Oke. Lalu Andika. Andika, menurutmu bisnis itu apa? bisnis adalah Halo. suatu pekerjaan. Usaha, Pak. Halo. Pak, saya Pak. Andika. Putus suaranya, yang saya dengar hanya bisnis adalah Bentar, Pak. Pak, saya Pak. oke. Bisnis adalah Ya, suatu silakan Habib Danar. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi. Saya, Pak. Lanjut. Pak. Kegiatan yang dilakukan perorangan maupun organisasi. Siapa tuh? Salam. Ya, siapa? Andika, silakan Andika. Bentar, biasa sedikit lagi, Bu. Bisnis Silakan adalah Andika. bisnis
Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, ataupun pertukaran barang atau jasa. Ya, sama. Ini sekarang ini ada temanmu baru daftar, baru kemarin daftar ya. Sorry ya, yang tadi makasih Andika jawabannya. Ini Ya, Pak. pertemuan kita rekam nanti saya upload ke YouTube, kalian bisa simak balik ya. Kawanmu sekarang belajar ini udah ada di dalamnya sekitar 19 orang. Jadi belajarnya begini, saya menjelaskan, saling bertanya, berbagi pengalaman, ya. Jadi nanti ini temanmu baru masuk nih di SMK Taruna, dia milih jurusan sepeda motor. Siapa, Pak? Sama kenal kalian Pak kan kameranya. Oke, saya presentasinya saya matikan dulu ya. Stop presentasi. Oke. Ini ada Rodrik, Jaya Storo, Sandika, Zola, Ricardo, Danar, Pandi, Ihsan, Yogi, Adi Aski, Christine, Bayu Putra. Siapa lagi yang 3 nih? 3 order. Yang 3 lagi siapa nih? Tak muncul. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk rekap. Masuk Bayu Eka ya. Kecilan ya, itu si Jaya. Boleh kameranya dihidupkan nih, kenalkan dulu. Hai teman-teman, nama saya. Nggak apa-apa, kenalan lah nama saya. Kenalan, Bro. SMP dulu. Apa yang mau kalian ketahui ya itu? Semuanya, Pak. Orang mana, Pak? Orang mana? Sebutlah. Bumi Ayu. Nah, tinggal di Bumi Ayu. Lu tamat SD langsung ke sini. Enggak, tamat SMP ya. Tamat SMP. SMP di mana? KPP. Oh, dia dari SMP KPP, tinggal di Bumi Ayu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa telat masuk nih? Udah belajar 2 minggu. Kenapa telat masuk? Kemarin daftar STM. Terus? Nggak jebol loh. Nah, jebol. Kenapa lambat? Nggak apa-apa, teman-temanmu banyak begitu nih. Banyak begitu nih. Ya, kenapa terlambat? Kenapa ya? Kenapa setelah selesai, setelah tidak jebol tuh kenapa tidak langsung? Kenapa sudah ke Sumbar? Oh, bapaknya sakit. Pak. Jola. Oke, jadi nanti proses pembelajarannya daring sambil menunggu keputusan pemerintah. Kapan boleh masuknya? Harusnya kemarin daring itu sampai tanggal 2, tapi diperpanjang lagi. Kita belum tahu Duma ini PKM-nya itu sampai kapan. Jadi pembelajaran daring lah. Mudah-mudahan segera dicabut sehingga kita bisa tatap muka belajarnya. Oke? Nanti yang penting kamu sama wali kelas bisa tergabung dengan grup WA, segala informasi terkait proses pembelajaran akan disampaikan oleh wali kelas di grup. Pak, apa Google Meet ini apa kodenya? Nanti di grup itu akan dikasih tahu. Nggak apa-apa. Untuk belajar di sini tidak harus akun belajar kalau siswanya. Kalau guru bisa, bagusnya akun belajar karena bisa merekam. Sehingga bisa diulang-ulang. Yang tidak ada, Pak. Tadi ada sih beberapa orang yang paketnya habis. Tapi nanti karena saya YouTube kan video proses pelajaran ini saya YouTube kan bisa nanti diulang-ulang apa yang sudah saya sampaikan. Saya sampai jam 9 hari ini kan. Paketnya dari jam 7.30 lusa juga nanti. Saya tanya nama Bapak tuh. Nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Bukhari ya. Orang di sini manggil saya Pak Buk. Jadi saya 2. Pak Buk. Oh iya, Pak. Nama itu tadi siapa, Pak? Channel YouTube Bapak apa, Pak? Oh, channel YouTube saya. Nanti saya share di grup saya share di grup WA itu video YouTube kita ini. Makanya kalian hidupkan kamera biar kalian nampak juga. Pak, 1 subscriber 5.000 ya, Pak. Ya, oke, boleh. Parah Indonesia. Saya sharekan ke grupnya. Iya, udah masuk ke grup. Nama kawan baru itu siapa, Pak? Oh, namanya. Nama saya Fahrial Indrawan. Fahrial Indrawan. Panggilan? Farel. Panggilannya Farel. Hobinya apa? Mainnya di Bintan sering. Hobi stiker kali ya. Apa? Hobi, Pak. Hobi, dia nanya hobi. Hobinya apa? Hobinya main futsal.
Kali futsal tadi. dia. Bisa gabung dulu, Pak. Kapan nih? Bisa Lupa nanti dia, di Pak. belakang itu, di belakang sebentar lagi digledor fursalnya udah ada. Poli dan sebagainya bentar lagi digledor untuk buat lapangan poli di belakang. Di lapangan di depan sudah ada juga sih sebenarnya, nambah aja. Itu aja yang ada lagi mau ditanyakan, sudah kelar ya. Nanti belajar mulai dari Anak SM ganteng-ganteng. nanti habis ini belajar sama siapa? Seni budaya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Farel ya. Ya Bu, itu aja dari saya. Selamat bergabung di otomotif. Karena pelajaran ketinggalan, saran saya catat yang ketinggalan kemarin dari teman-teman nyanyi. Kali ko Yogi. Usahakan di grup minta teman-teman apa sih catatan yang sudah saya ketinggalan sehingga nanti bisa diulang-ulang. Oke? Itu aja. Apa sama teman-teman orang tuanya? Ya. Maskernya pakai. Pakai maskernya. Ya. Ya, Pak. Oke, yuk, makasih Bu. Makasih ya, Pak. Oke, makasih Bu. Ya. Makasih, Pak. Yuk, mari Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi ya? Bagus penjelasannya terkait bisnis adalah siapa tadi yang jawab? Andika, Pak. Andika. Ya. Pak, jaringan Pak. Jaringan ya. Jaringan saya ya. Iya. Jaringan si Andika. Halo? Ayo, Pak. Oke ya. Sudah di sini ada tugas ya. Pertama, carilah pengertian bisnis secara umum. Lalu amati kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian. Ya, tidak harus otomotif sih. Yang ada di sekitar kita saja. Ini PR-nya. Silakan di screenshot ya. Saya jadikan PR saja. Lalu pertama ya, carilah pengertian bisnis secara umum. Boleh kamu dapat dari mana aja boleh. Dari googling atau apa secara umum ya. Atau bertanya teman juga boleh atau abang senior dan lain sebagainya. Lalu amatilah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian. Tidak harus kalian pergi jauh-jauh mencari bengkel yang berhubungan dengan otomotif, tidak harus. Kamu boleh bertanya di orang-orang sekitar yang sedang melakukan bisnis. Umpamanya bisnis daring dia, jualan makanan, jualan apa pakaian, kemudian apa lagi? Stiker tadi contoh yang terdekat dengan kita ya. Silakan nanti ditanyakan. Minggu depan saya akan tanya kali ini. Pak, Iceng ditanyakan tentang apa aja tuh, Pak? Boleh. Yang harus ditanya pertama kalian harus mencari dulu apa pengertian bisnis secara umum. Tadi udah dijawab Andika sih. Sebenarnya itu juga bisa dipakai ya. Apa pengertian bisnis secara umum? Ini pertanyaannya. Kalian screenshot aja ya. Atau nanti diisi di kolom ini ya. Nih. Lalu amatilah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian. Di tempat tinggal kalian itu apa bisnis yang dilakukan oleh mereka. Ya. Lalu tuliskan jenis bisnis yang dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Contoh, jenis bisnis di sekitar Anda, umpamanya di tempat kalian tinggal itu ada orang yang bisnisnya itu adalah produksi tahu atau tempe ya. Contoh ya, bisnis biasanya yang tinggal nanti di Bukit Batrem ada juga ya, macam-macam di tempatnya. Silahkan cari jenis bisnisnya apa sesuai tadi dengan pengertian yang sudah disebutkan. Lalu siapa saja yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut. Mungkin ada tukang jualnya, lalu tukang kupas kacangnya misal, tukang bersihkan. Kalau bisa nanti kalian detail tanya Pak, siapa namanya Pak. Nah, kalian bisa jelaskan, Pak ini dia fungsinya di bisnis itu sebagai ini. Si ini, Bapak ini fungsinya di bisnis itu seperti ini. Kalian datangi orang yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Bisa dipahami?
Halo? Halo? Bisa Pak, bisa Pak. Pertanyaan nomor 1 minimal berapa, Oke, Pak? silakan. Bikin minimal 3 lah. Kalau di sini tersedia 5. Kalian buat 3, tapi kalau mampu 5 itu jauh, itu lebih baik ya. Iya, Pak. Banyak kalian dapat, akan ada portofolio penilaian tersendiri ya. Silakan di screenshot atau di foto pakai HP-mu. Nampak ini? Saya besarkan. Nampak, Pak. Ini. Oke, screenshot. Udah, Pak. Udah. Tugasnya adalah cari pengertian bisnis, lalu amati bisnis yang ada di seputar kita, minimal 3. Sudah? Lalu sebutkan jenis bisnis yang ada di sana, lalu apa saja yang terlibat dalam proses bisnis tersebut, dalam kegiatan tersebut. Yang nomor 3 tuh di dalam tabel ini, Pak, jawabnya. Iya, di dalam tabel ini. Kalau carilah pengertian bisnis secara umum, di atas lah bikin. 1, pengertian bisnis, ini. Amatilah kegiatan bisnis yang dilakukan. Kan kita sedang melakukan kegiatan, nanti nomor 2 dan nomor 3 ini tuliskan jenisnya, ini isinya di kolom ini. Umpama, produksi tahu. Nah, lalu siapa saja yang terlibat? Pertama tanya sama orang yang bisnis tahu tersebut, ada tukang apa saja di tahu ini? Tukang bersih kacang, atau jika perlu nanti kalian buatkan namanya. Ada Pak Khoir umpamanya, Pak Khoir itu dia tukang rebus gitu. Atau ada yang lain nanti yang tukang jual ke pasar, tukang drop ke agen-agen di pasar, Bapak ini ya, ceritakan di sini di dalam satu tabel. Lalu ada lagi di sekitar kalian selain bisnis tahu tadi, ada orang misal bisnis stiker. Nah, silakan kalian tulis di kolom-kolom ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti 6 lah kan, Pak. Nomor 2 tadi 3, yang terakhir 3 juga. Yang mana? Yang amati kegiatan bisnis, Pak. Kan 3 Ya, ada. amati kegiatan bisnis tuh minimal 3 bisnis lah yang kalian amati. Pak, saya enggak di rumah, di samping rumah ada bisnis jual air, Pak. Ya, tak apa-apa. Jual air itu kan bisnis juga dia. Proses bisnisnya. Siapa saja yang terlibat. Oke. Oke, Pak. Ya, tidak harus. Yang di sekitar kita. Nggak usah pergi jauh-jauh mencari yang di sekitar di tempat tinggal kita saja. Oke, minimal 3. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti tanyakan tuh siapa yang misal jual air, siapa supirnya, bagian apa dia, lalu bagian pengisi siapa. Okay? Kapan dikumpul, Pak? Minggu depan, minggu depan. Saya tidak minta harus, karena kalian saya tugas juga setiap hari dengan guru yang berbeda juga banyak. Ya. Saya maklum itu, minggu depan baru kita kumpul dan buat tabelnya di sini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Harusnya kita jam 9 ya. Pak, oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Absen tadi ada yang belum absen? Saya hadir, Pak. Yogi, apa itu Samura itu, Pak? Baru masuk itu, Pak. Yogi Samura? Iya. Udah saya buat hadir. Yuk, mana Yogi Samura tadi dari SMP mana Yogi Samura? Gak nampak lagi, Pak, namanya, Pak, di sini. Hilang balik dia. Keluar lagi, Udah Pak. keluar lagi Pak. Ya, mungkin jaringan ya. Oke. Pak, Untuk Pak. pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti silakan lihat YouTube-nya saya share nanti di grup ya. Saya akhiri, jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan minggu depan saya tagih. Minggu depan nanti kalian harus menjelaskan, Pak. Pertama saya ketemu di dekat tetangga saya tuh dia bisnis ikan cupang misalnya. Bisnis ikan cupang, ya bisa jadi dia jual ikan cupang, cari ikan cupang, prosesnya seperti apa, nanti kalian terangkan di sini ya, terangkan presentasi satu-satu. Kalau minggu depan kita sudah boleh tatap muka, maka catatanmu yang berisikan ini kamu bacakan nanti di depan teman-teman, nanti bisa teman-temanmu bertanya. Mudah-mudahan nanti dengan banyaknya bisnis yang kita galikan jadi inspirasi sehingga banyak peluang-peluang usaha juga bisa kita buat gitu ya. Untuk hari ini sampai di sini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera.
Pak, saya hadir tadi udah Bapak berhadir, Pak. Siapa tadi? Adi.